Tidak semua gereja karismatik itu sesat Ya. atau palsu. Apakah semua gereja Protestan sempurna? Apakah semua gereja Baptis sempurna? Tidak ada gereja yang sempurna. Kesempurnaan juga sebenarnya bukan pada gereja atau aliran, tapi individu. Kalau seseorang memiliki roh Allah, ia tidak akan sembarangan bicara seperti ini. Pasti kamu tidak pernah mendengar saya menyebut satu aliran, lalu mengatakan itu sesat atau palsu. Bahkan aliran yang orang lain sudah jelas-jelas katakan sesat, seperti Mormon, Saksi Yehova, Kristen Science. Waktu muda mungkin saya pernah menyebutkan. Tapi sekarang setelah kita tua, mestinya punya etika. Dalam wawancara tersebut, pendeta tersebut juga mengatakan atau menyinggung dalam gereja karismatik berbahasa roh atau bahasa lidah yang asli bisa dimengerti. Saya kira kita harus belajar Alkitab dengan benar. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abang. Ini masuk episode 1167. Saya didampingi pendeta Dr. Edi. Mari Pak kita mulai. Ya. Pertanyaan pertama, Pak Eras. Dari seorang wanita usia 50 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, Katolik. Shalom Pak Erastus dan pendeta pendamping Abam. Saya ingin bertanya, saya pendengar setia Abam dan semua program Truth.id. Saya juga sering hadir di ibadah Stikon dan doa malam di Mall Arta Gading. Setelah mendengar doa pagi tanggal 18 Agustus, Pak Eras menyebut sosok Maria, Ibunda Yesus. Pertanyaan saya, mengapa umat Kristen di luar Katolik jarang sekali atau tidak pernah membahas sosok dan peran Ibu Maria? Padahal dalam agama Kristen, Tuhan Yesus sangat diagungkan. Lalu mengapa ibunya yaitu Maria tidak dibahas? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Eras. Salam langit baru, bumi baru. Oke. Saya beberapa kali membahas mengenai peran Ibu Maria yang luar biasa di mimbar kebaktian yang dikunjungi banyak orang. Saya mengakui betapa hebat wanita ini. Tetapi orang-orang Kristen Protestan pada umumnya tidak menilai, menganggap Ibu Maria seperti umat Katolik menilai dan menganggapnya. Karena kalau umat Protestan pada umumnya memandang bahwa Maria, Ibunda Yesus, hanya menjadi alat melahirkan Yesus, tetapi tidak memiliki peran langsung dalam karya keselamatan. Yesuslah yang menanggung dan memikul dosa manusia. Dan Alkitab juga menyebut hanya Yesus yang menjadi pengantara antara umat dan Allah. Begitu pandangan gereja-gereja di luar Katolik, Protestan, karismatik, Pentakosta, dan mungkin juga sejenisnya. Itulah sebabnya cara mereka memandang Ibu Maria beda dengan umat Katolik. Oke, gitu ya, cukup ya. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak Eras, dari seorang jemaat Protestan, status single, dia juga beribadah di salah satu GSKI. Ya. Salam Pak Eras dan tim Abam, saya mau bertanya, di gereja non-GSKI yang saya ikuti, saya mendengar pernyataan dalam suatu khotbah bertema pemuritan dalam sebagian transformasi. Kira-kira seperti ini. Tidak ada orang yang bisa sempurna selama masih di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi beliau juga berkata, dewasa adalah kerinduan dan ketekunan untuk memiliki karakter Kristus. Saya setuju dengan poin-poin lain khotbah tersebut.
Tetapi poin yang saya sebutkan di atas terasa mengganjal. Bukankah menurut Pak Eras memiliki karakter Kristus sama dengan menjadi sempurna seperti Bapa di sorga? Maaf kalau saya keliru. Terkadang ketika tergerak oleh khotbah, termasuk khotbah Pak Eras, kenapa hal tersebut hanya sebatas emosi semata? Karena hati terasa tidak tergetar sama sekali dan bagaikan batu yang keras. Walaupun ada luapan, rasanya fana dan tidak mengubah hidup. Apakah boleh pindah gereja karena tidak punya kedekatan emosional dengan orang-orang di sana, termasuk teman-teman komsel? Orang-orang di gereja di mana saya berjemaat, baik walaupun tidak sempurna dan masih seumuran dengan saya. Akan tetapi selama berelasi dengan mereka, saya merasa kurang bisa nyambung dengan mereka. Kadang saya berpikir, apakah saya memberhalakan pertemanan, relasi, dan rasa ingin divalidasi. Karena selama ini saya merasa tidak punya teman Kristen yang dekat, termasuk di gereja. Tetapi begitu masuk suatu komunitas baru, saya tidak mendapat dan merasakan koneksi yang saya dambakan. Apakah ekspektasi saya yang terlalu tinggi ya Pak? Pak, saya juga ingin meminta file chord gitar lagu GSK untuk latihan. Terima kasih atas jawaban Bapak. Tuhan memberkati. Yang terakhir ini sudah diberikan chord gitar. Ini umur 19 tahun. Single. Rasanya wanita ya? Wanita atau pria ini? Dia nggak menyebut. Ia mendengar firman bahwa tidak ada orang yang bisa sempurna selama masih di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dia menyamakan manusia dengan Allah yang ngomong ini. Allah punya kesempurnaan yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Hanya Allah sendiri. Jadi kalau Yesus berkata kamu harus sempurna seperti Bapa, itu bukan mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Kalau mau mencapai kesempurnaan seperti Bapa, jadi Lucifer. Sempurna dalam seluruh keputusan dan tindakannya. Sempurnanya Pak Edi dengan sempurna saya beda. Karena masalah kita beda. Tapi setiap keputusan Pak Edi itu harus tepat. Itu namanya sempurna. Kesempurnaan Pak Edi dengan kesempurnaan Pak Yehuda juga beda. Karena persoalan yang dihadapi beda. Maka dikatakan yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Sempurna bukan di surga, di sini. Dan bukan sempurnanya Allah Bapa. Apa maksudnya? Banyak orang tidak mengerti. Sebenarnya yang menyatakan ini bukan hanya 1-2 pendeta. Saya pernah mendengar pendeta yang sangat terkenal, pendeta besar. Atau saya mendengar pernyataan dari pendeta bahwa sempurnanya di surga. Itu sempurnanya Allah. Sekarang pun tidak bisa kita capai. Tapi sempurna dalam tindakan dan perbuatan kita harus diusahakan. Dewasa adalah kerinduan dan ketekunan untuk memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus harus kita miliki. Tapi jangan lupa bahwa kasus-kasus yang dihadapi Kristus tidak beda dengan kita. Tidak sama dengan kita. Beda. Apa yang diputuskan Tuhan Yesus yang dilakukan dalam konteks persoalannya selalu tepat. Kita pun juga harus dalam segala tindakan keputusan kita tepat. Seperti yang Allah kehendaki. Begitu ya mestinya ya. Jadi itu sempurna seperti Bapak. Ini pintar loh anak ini. Oke. Dia merasa pernyataan pendeta tadi itu salah. Betul. Keliru itu. Pak Eras kenapa tersebut hanya sebatas emosi ketika tergerak. Makanya kalau kamu masih muda sering kurang stabil. Tapi nanti kalau kamu dewasa lebih stabil. Sekarang yang penting kamu belajar untuk tekun dan setia. Kestabilan akan kau miliki. Apakah boleh pindah gereja? Sebaiknya kamu pindah gereja kalau gerejamu tidak membawa kamu kepada kesempurnaan. Apakah memberalakan pertemanan, relasi, rasa ingin divalidasi? Sebenarnya yang penting dalam pertemanan adalah apakah temanmu
bisa saling sharing dan menggarami untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Jika tidak, tinggalkan pertemanan itu. Ya, saya kira itu saja. Dan ekspektasi kamu untuk punya teman bukan karena sekedar feel at home dan nyambung, tapi benar-benar pertemanan yang membuat kamu dewasa. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang pria usia 32 tahun, status belum menikah, salah satu jemaat GSKI. Ya. Shalom Om Eras yang kami sayang. Terima kasih atas nasihat bagi kami. Kiranya Allah memberikan umur panjang bagi Om Eras. Saya mau bertanya Om, bagaimana pendapat Om Eras mengenai wawancara yang diadakan oleh beberapa pendeta? Disebut, dalam wawancara tersebut, seorang pendeta berkata bahwa aliran karismatik adalah kekristenan yang palsu. Beliau tersebut juga mengatakan bahwa aliran ini hanya mengajarkan kemakmuran, kekayaan, dan kesuksesan, padahal tidak semua karismatik seperti itu. Dalam video wawancara itu, pendeta tersebut menyinggung soal bahasa roh dalam gereja karismatik. Beliau mengatakan bahwa bahasa roh, bahasa lidah yang asli bisa dimengerti. Jika tidak, maka itu sudah pasti palsu. Sementara kita di GSK sering mendengar Om Eras berbahasa roh yang kami tidak mengerti artinya. Mohon pencerahannya Om, terima kasih, Tuhan memberkati selalu. Tidak semua gereja karismatik itu sesat Ya. atau palsu. Apakah semua gereja Protestan sempurna? Apakah semua gereja Baptis sempurna? Tidak ada gereja yang sempurna. Kesempurnaan juga sebenarnya bukan pada gereja atau aliran, tapi individu. Kalau ditanyakan, coba beri contoh gereja yang sempurna mana? Yang tidak palsu. Saya kira pernyataan ini pernyataan yang bisa melukai gereja karismatik. Kalau seseorang memiliki roh Allah, ia tidak akan sembarangan bicara seperti ini. Pasti kamu tidak pernah mendengar saya menyebut satu aliran, lalu mengatakan itu sesat atau palsu. Bahkan aliran yang orang lain sudah jelas-jelas katakan sesat, seperti Mormon, Saksi Yehova, Kristen Science. Waktu muda mungkin saya pernah menyebutkan. Tapi sekarang setelah kita tua, mestinya punya etika. Punya kesantunan dalam bermasyarakat. Dengan menyatakan orang lain palsu, dia mau mengangkat aku yang asli. Nah, kita tunggu di pengadilan nanti. Ya. Lalu tidak semua gereja karismatik mengajarkan kemakmuran, kekayaan, dan kesuksesan. Benar katamu, tidak semua karismatik seperti itu. Ya. Dalam wawancara tersebut, pendeta tersebut juga mengatakan atau menyinggung dalam gereja karismatik berbahasa roh atau bahasa lidah yang asli bisa dimengerti. Saya kira kita harus belajar Alkitab dengan benar. Ada lidah asing, ada bahasa roh glosolalia. Lidah asing pasti dimengerti seperti yang dikhotbahkan rasul-rasul di Pentakosta. Tetapi bahasa roh yang tahu hanya dia dan Tuhan. Alkitab berkata begitu pada dia. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi ada bahasa roh yang memuat berita yang harus diterjemahkan. Jika itu memuat berita harus diterjemahkan. Tapi jika itu pribadi dengan Tuhan, itu tidak perlu diterjemahkan. Paulus mengatakan, aku lebih baik menggunakan 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Berarti Paulus berbahasa roh loh. Bahkan lebih daripada... Bahkan dia berkata, aku berbahasa roh lebih dari orang lain. Nah, ketika Paulus berkata, aku lebih baik berkata dengan 5 kata yang dimengerti, itu dalam konteks ketika dia mengajar, supaya dimengerti. Tapi kalau berdoa kan, harus, kalau mengajar, tidak perlu bahasa roh. Tapi kalau berdoa ya, hanya dia yang tahu. Pernah nggak kamu perhatikan kalau saya bahasa roh, sering saya terjemahkan? Tidak semua bahasa roh saya terjemahkan, tapi saya sering terjemahkan.
Mungkin kamu anggap saya agak bingung ya nak ya. Tapi dalam pelepasan saya juga berbahasa roh. Dan iblis pun juga punya bahasa roh. Bahasa malaikat atau apa yang saya bisa berdialog dengan dia. Dengan bahasa itu. Kebetulan di sini hadir Pendeta Alvin yang pernah menyaksikan langsung bagaimana saya berdialog dengan bahasa roh. Dengan kuasa gelap. Sampai titik tertentu, saya berbahasa roh yang artinya kamu harus keluar dari anak ini. Dia menangis. Dia bilang nggak mau. Gitu ya. Pak Alvin seorang doktor teologi. Tapi mungkin dia juga bingung lihat. Saya berbahasa roh dengan orang yang kerasukan. Dia bahasa roh soalnya. Jadi kuasa gelap itu berbahasa roh, jadi saya berbahasa roh juga. Apakah itu palsu? Itu bahasa rohnya setan. Kok bisa Pak? Nah, alam roh itu punya bahasa. Malaikat itu punya bahasa. Nah, malaikat yang jatuh, ya pasti ada bahasanya. Malaikat bisa jatuh, bahasanya nggak berubah. Paulus mengatakan, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat. Berarti ada bahasa malaikat. Saya kira itu saja penjelasannya. Cuman saya pesankan kepadamu, kau masih umur 32 tahun ya, hati-hati bicara. Ya, orang yang dipimpin Roh Kudus itu lemah lembut, tidak melukai. Ya, popularitas gelar tidak menjamin seseorang dipimpin Roh Kudus atau tidak. Ingat Imam Eli, imam, tapi hari tuanya budek dan picek. Picek matanya, budek telinganya. Ya tidak mendengar suara Tuhan. Samuel yang malah bisa dikunjungi Tuhan. Jadi prestasi seseorang sehebat apapun juga tidak menjamin orang itu berkenan kepada Tuhan. Hati-hati berbicara, ya. Oke. Dari seorang wanita usia 40 tahun, status menikah, memiliki satu anak, tinggal di Kalimantan Tengah, salah satu jemaat karismatik. Shalom Pak Eras, pada tahun 2013, saya ditempatkan Tuhan pada sebuah unit kerja sebagai staf atau pegawai honorer, non-pegawai negeri sipil, dengan dibekali surat keputusan Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 20 tentang hukum perang. Memang benar lingkungan kerja saya, bagian yang saya tempati maksudnya, ternyata adalah lingkungan kerja medan perang, yang sangat dipenuhi rupa-rupa penyembahan ilah-ilah zaman ini. Intinya mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, garang, suka memfitnah, perseteruan, perselisihan, cinta akan uang, dan sebagainya. Padahal dalam unit kerja tersebut, sebagian besar adalah orang-orang Kristen. Jangan heran, di mana-mana ada begitu. Nanti kalau suatu hari kau pindah kerja, kau bisa ada di medan perang lain. Ya, ada di palagan yang lain. Oke. Selanjutnya Pak, ketika saya masuk dan mempraktekkan hidup yang benar sebagai pengikut Kristus, walaupun masih dalam ketidaksempurnaan kekudusan, saya dipandang sebagai orang aneh, fanatik dan munafik. Perbuatan-perbuatan benar yang saya lakukan secara tidak langsung, menelanjangi perbuatan kegelapan dan membuat orang-orang tertentu gerah dengan keberadaan saya. Akibatnya selama bertahun-tahun, saya berusaha disingkirkan dan saya benar-benar seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Orang-orang yang tidak menyukai saya sebagian besar adalah orang-orang Kristen dan membentuk koloni dan kekuatan untuk menyingkirkan saya. Wow. Ini perang besar ini dalam duniamu. Oke, kita teruskan ya. Saya belum mendengar. Teruskan. Selama 11 tahun bekerja di unit kerja tersebut, sudah sering terjadi serangan intimidasi dan fitnah yang saya harus lewati. Hanya pada Tuhan saya mengadu dan memohon keadilan serta pembelaan. Puji Tuhan, selama jangka waktu tersebut dan beberapa kali terjadi pecah perang. Tapi saya selalu melihat penyertaan Tuhan sempurna membela saya. Maksudnya pecah perang di sini apa ya? Mungkin dengan yang tadi yang orang Kristen. Iya, tapi artinya berkelahi atau ngomel-ngomel, tuding-menuding atau gimana pecah perang ini. Oke, teruskan. Sekalipun saya hanya seorang diri dan dilahap habis-habisan oleh sekelompok orang itu, tapi pada akhirnya Tuhan membela saya dan menyatakan siapa yang benar serta siapa yang bersalah. Oke. Jadi pecah perang ya. Nah Pak, sekarang peperangan tersebut kembali muncul dengan versi baru dan cerita berbeda.
Saya sampai menangis, mengadu kepada Tuhan, dan kembali dalam doa, sekiranya cawan ini dapat lalu daripada aku. Namun saya mengatakan kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ini Taman Getsemani. Getsemani. Jadi saya akan tetap bertahan di tempat tersebut, seberapa sulit dan tidak adilnya saya diperlakukan. Karena Tuhan yang memberikan surat keputusan kepada saya secara langsung di tempat tersebut. Oke, nah pengalaman mendapat surat keputusan juga belum jelas. Mungkin berdoa lalu ditunjukkan ayat, mungkin begitu ya. Ya. Terus? Saya baru akan keluar dari unit kerja tersebut jika sudah ada surat keputusan yang baru dari Tuhan. Amin. Memang orang Kristen harus selalu hidup dalam surat keputusan Tuhan. Masalahnya memang tidak banyak orang yang bisa menangkap surat keputusan Tuhan. Yang ada itu membuat surat keputusan sendiri. Buat surat keputusan sendiri, ditanda tangani sendiri, begitu. Oke. Berdasarkan kehidupan yang saya alami tersebut, mohon hikmat Tuhan dan doa dari Bapak Erastus untuk menguatkan saya. Dan senantiasa berlari dalam pertandingan iman, sampai kudapatkan mahkota kehidupanku dari Tuhan. Ini wanita usia berapa ya? 40 tahun ya. Di Kalimantan Tengah. Keren ini. Saya kira kamu berbakat jadi pendeta kamu. Jadi pembicara ini bakat nih. Kata-katanya sudah rohani. Tetapi masih ada simbol-simbol yang harus diklarifikasi. Misalnya pecah perang. Nah, ini apa maksudnya pecah perang? Terus ya ini tadi peperangan yang baru ini apa? Kita nggak tahu juga. Sampai dia mengadu kepada Tuhan, bila cawan ini berlalu, waduh, ini sudah seperti Golgota ini ya. Khotbah menjelang Paskah ini. Oke. Saran saya adalah tetaplah di tempat di mana surat keputusan Tuhan belum dicabut dan belum ada surat keputusan yang baru. Nah, orang yang bergaul dengan Tuhan ya bisa aneh-aneh seperti ini. Tapi kan kita juga bergaul dengan Tuhan, nanti kita juga tidak memandang aneh, ya. Karena jarang ketemu yang begini. Nah, banyak orang pasti menganggap aneh. Hanya saran saya adalah, walaupun kita berbeda, usahakan kita senormal mungkin. Kita bisa berbeda, tapi jangan nyentrik. Karena kalau kita nyentrik, kita tidak bisa jadi berkat. Pasti kita beda. Tapi jangan nyentrik ya. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 54 tahun, status janda, memiliki 2 anak tinggal di Jawa Barat, salah satu jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras yang saya hormati dan tim Abam. Saya suka membaca Alkitab. Seumur hidup saya sudah membaca kitab Kejadian sampai Wahyu sebanyak 8 kali. Saya yakin pengajaran Pak Eras benar adanya sesuai dengan isi Alkitab. Pada kisah Hizkia, Raja Yehuda, dan ketika dia kedatangan utusan dari Babel, lalu dia memperlihatkan seluruh isi perbendaharaan rumah Tuhan dan istananya. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Babel akan mengambil seluruh barang-barang itu dan membawanya ke Babel. Pak Eras yang saya hormati, saya tidak mengerti di bagian ini. Apakah Hizkia berdosa dengan menunjukkan barang-barang tersebut sehingga dirampas oleh Raja Babel? Terima kasih Pak Eras atas jawaban. Seingat saya beberapa waktu yang lalu pas saya membaca juga kisah ini. Hizkia menunjukkan barang-barang perbendaharaan Bait Allah itu untuk kebanggaan. Itu kesombongan. Yang itulah kemudian Tuhan merebut, mengambil, merampas barang-barang itu dibawa ke Babel. Hizkia pun juga sebenarnya oleh kemurahan Tuhan diberi panjang umur atau diperpanjang usianya. Mestinya dia tidak melakukan ini. Ya, oke, saya kira cukup. Teruskan. Dari kesombongan itu ya. Kesombongan Pak. Iya. Jadi motivasinya sombong Pak. Iya. Sekarang saya aja misalnya kebaktian lalu lihat jemaat, aduh, 3.000 lebih, gitu ya. 3.500. Terus merasa, oh keren, itu pun sombong. Nggak boleh. Wah musiknya reobot bagus.
Kita bisa menikmati musik yang bagus, tapi kemudian kita punya kebanggaan. Wah, Rehoboth emang hebat. STT Ekumene, wah hebat. Itu kesombongan. Belum diucapkan, apalagi diucapkan. Misalnya gini, ada tamu datang, terus kita berkata, coba tunjukkan kelas-kelas STT Ekumene, perpustakaan. Terus coba tunjukkan itunya, laboratorium bahasanya, oh keren. Kesombongan. Lihat itu, gudang musiknya, berapa puluh biola. Ngomong gini aja disombong kita. Jadi kesombongan itu otomatis dan nggak boleh. Kita juga bisa bilang, tolong ajak Bapak ini mendadak ke sekolah kita. Dengan motif yang benar, bukan biar tahu sekolah kita bagus. Jadi kesombongan juga itu. Kita ngomong begini aja bisa muncul kesombongan. Ngomong lagi. Biar orang-orang tahu sekolah kamu hebat. Itu kita jadi dosa lagi. Segitu loh kesombongan. Nah, Hizkia itu begitu. Oke? Nah, pendeta kalau sombong itu waktu dia khotbah, dia bisa Yunani Ibrani. Dia sebut-sebut, dia ucapkan, biar keren nih. Dulu saya begitu tuh. Saya bukan hanya menyebut, saya menulis. Biar tahu gua bisa bahasa Ibrani, saya tulis. Saya kalau tulis Ibrani kan kadang-kadang bisa cepat. Wah, emang keren nih. Dr. Erastus sampai sekarang associate professor. Iya, Pak. Waduh, ini sombong nih. Boleh menyebut bahasa Yunani, Ibrani, harus bahkan. Tapi jangan jadi kebanggaan, ya. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 32 tahun, status menikah, memiliki satu anak, tinggal di Jawa Barat, salah satu jemaat karismatik. Salam Pak, saya mau bertanya, apa yang harus istri lakukan jika suami sudah pernah ketahuan selingkuh dan sudah berhubungan badan dengan wanita lain yang sudah bersuami? Bagaimana agar suami bisa jujur dalam segala hal kepada istri? Untuk kelakuan ini tidak harus dipaksa dia jujur. Yang penting dia berhenti berdosa. Terus? Karena saya merasa sering dibohongi dan tidak dihargai. Apa yang perlu istri perbuat kalau selingkuhan dan suami berada dalam satu lingkungan kantor dan tim? Istri bicara baik-baik, Pak, jangan lakukan kesalahan. Tapi setelah bicara, diam. Biar Tuhan yang menggarap. Saya sangat kecewa dengan sikap suami saya, Pak. Menurut Pak Eras, bagaimana sebenarnya sikap kepala keluarga yang baik dalam membangun pondasi pernikahan yang kokoh? Ya pasti kamu juga sudah tahu, tidak usah bertanya. Jadi suami yang baik, ya harus menjadi teladan, contoh, menaungi, melindungi. Suamimu bukan suami yang baik. Tapi pertanyaan saya, kamu istri yang baik nggak? Kalau sampai suami jatuh ke pelukan perempuan lain itu, kita juga harus tanya, kenapa? Tetapi nasihat saya untuk kamu adalah, diam, kamu hidup suci. Ikut doa pagi, ikut saya. Ya, nanti kamu akan diberi hikmat Tuhan bagaimana menghadapi suami seperti ini. Dan kamu lihat bagaimana Tuhan memilah kamu. Oke. Selanjutnya Pak, dari seorang wanita usia 58 tahun, status menikah, memiliki satu anak dari jemaat GSKI, bergereja di jemaat GSKI. Salam Bapak Erastus Sabdono dan hamba Tuhan di Abam. Salam langit baru, bumi baru. Kami sekeluarga mendaftar menjadi jemaat Mall Arta Gading setelah mengikuti Natal Rehoboth di G-Expo. Saat itu ada pertunjukan ilustrasi peti mati. Ya. Jadi ada orang bawa peti mati dari luar masuk ke mimbar. Gitu. Bicara soal kematian ini. Terus. Beberapa tahun belakangan ini, saya kembali ke desa di Manado, 2 jam perjalanan dari kota Manado, untuk merawat papa saya, yang sudah mau 83 tahun usianya. Fisiknya sudah lemah, tidak bisa berdiri lama, dan mama saya sudah lama meninggal. Di sini saya bergereja di gereja Protestan, dan juga tetap setia mengikuti semua program Truth.id. Saya juga mengikuti 2 pagi jam 5 WIB ya, yang dipimpin oleh pendeta dari GSI Wita. Jadi 5 Wita berarti jam 6. Ini Pak Ruli Takaon Seling. Pendeta GSI. Takaon Selang GSKI Goshen dan pendeta Michael Maramis GSKI Rehoboth Manado Tomohon.
Terus, Saya melanjutkan mengikuti doa pagi yang Bapak pimpin di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Papa saya mulai mengikuti doa pagi, mendengarkan Abam, khotbah Pak Eras, dan Sunday Service. Saya percaya bahwa Bapak Yahweh pasti menyelamatkan Papa saya, dan saya berdoa serta berusaha supaya Papa saya bisa masuk ke langit baru dan bumi baru. Pada kesempatan ini, saya memberanikan diri untuk meminta jika sekiranya bisa. Saya ingin mendapatkan USB berisi semua lagu rohani yang dari GSKI. Sebagai alat bantu Papa saya untuk menyanyikan pujian yang benar dan menyembah Bapak Yahweh serta Tuhan Yesus. Saya bersedia mengganti biaya USB dan ongkos kirimnya. Saya sangat berharap, Pak, dan kiranya Tuhan berkenan. nggak usah bayar. Kami akan kirim, ya. Oke, sudah dikirim ya? Belum, sudah. Oke. Saya mau bertanya, Pak, apa yang membedakan tahta pengadilan Allah di Roma pasal 14 ayat 10 yang berkata, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dengan tahta pengadilan Kristus di 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimai, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati Bapak. Sebenarnya sama saja. Tata pengadilan Allah sama dengan tata pengadilan Kristus. Karena Allah mempercayakan pengadilan nanti kepada anaknya. Kepada Yesus, ya, sama. Demikian di episode ini, kita sampai jumpa di episode yang akan datang di next 1168. Tuhan berkati.